Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafan Abel. Saya di sini ingin mewawancarai servis laptop di sekitar rumah saya. Di sini saya bersama Bapak. Apakah Bapak memiliki logo untuk usaha Bapak? Logo ada, logo yang Yang kedua, Bapak beberapa penting logo untuk identitas kemarin buat usaha. kalau itu lebih ke simbol aja ya, itu dari brand mana. Kalau dari brand kita kan memang kelihatan identitas kita, ini aja apa kayak stempel itu aja dari kita. Jadi ini laptop dari kita. Tiga, apakah sebuah logo dapat mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap merek atau produk? Logo bisa kita bikin ini ya, ada daya tarik tersendiri. Kalau semakin menarik logonya, semakin penasaran. Yang keempat, mengapa lokasi ini dipilih dan apa yang jadi pertimbangannya? Kalau lokasi ini satu di jalan besar ya, terus sering banyak karyawan pulang pergi, jadi kan gampang terlihat, lebih enak juga. Ya, bagaimana keadaan lingkungan sekitar lokasi mempengaruhi daya tarik dan kenyamanan pengunjung? Kalau di sini palingan kalau kenyamanan di sini bising ya, emang pinggir jalan wajar lah. Cuma kalau dari tempatnya lebih strategis di sini. Soalnya dulu masih belum banyak lah di sini, jalan ini masih belum banyak. Yang paling strategis. Nah, apakah ada rencana untuk buka cabang lagi atau fokus hanya pada lokasi ini? Cabang belum, soalnya emang ini saja cabang yang kedua, yang pertama dari sini masih belum buka cabang lagi. Apakah perubahan lingkungan mempengaruhi bisnis Anda? Dan jika iya, bagaimana Anda menyelesaikan? Kalau perubahan nggak terlalu mempengaruhi, soalnya pesaingnya di sini juga jarang, nggak ada lah, hampir nggak ada. Jadi lagi kalau di daerah utara sana masih banyak, memang pasti pengaruh. Ketapan hal apa saja yang harus dihindari dalam menentukan strategi? Kalau itu kita harus ini ya, tempat memang lokasi yang nggak bisa sembarang kita buka. Kalau di tempat jalan kecil itu susah dijangkau sama mobil itu. Ya kan sama kita kan banyak kan bawa mobilnya, lahan parkir juga. Memang pinggir jalan besar itu paling enak. Dan bagaimana aksesibilitas dan transportasi ke lokasi ini mempengaruhi bisnis pengunjung? Ya termasuk dari ini transportasi banyak kan orang yang bawa mobil. Emang jalan besar itu paling enak. Terus dari apa orang yang misal tak ada kendaraan mau naik ojek itu nyarinya gampang, nggak perlu masuk nggak perlu jalan-jalan kecil, simpel lah nyarinya. 10. Faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam menentukan tempat tinggal? Kalau lokasi sebelumnya kita survei dulu di dekat lokasi yang mau kita tempatin, survei dulu apakah memang jalannya bisa, terus banyak orang apa lalu lalang gitu kan. Lebih tepatnya ini nggak ada orang yang buka dulu, nggak ada pesaingnya dulu, jadi kita yang pertama. Di sini layanan apa saja yang dapat Bapak berikan kepada customer? Layanan kita servis laptop komputer, jual beli laptop komputer juga, terus aksesoris komputer laptop kita kemarin. Apa jenis masalah laptop yang paling sering Bapak tangani di servis ini? Kalau masalah laptop banyak ini problem di bagian ini ya, apa IC di blok 1 kayak mati, terus sama paling umum lagi keyboardnya
Bagaimana Bapak biasanya mendiagnosa masalah pada laptop pelanggan? Ya kita tanya dulu penyebab apa, terakhir dipakai itu kapan, terus penyebab kerusakannya apa. Ntar kita bisa nyari orang kita di mana kita ketahuan. Tapi itu hanya kasaran aja ya, terlebih detailnya itu pasti harus dicek berlanjut. Mana langkah yang Bapak ambil dalam melakukan perbaikan atau penyelesaian? Pemeliharaan biasanya ini kita saranin servis rutinan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Minimal ini cleaning sama dipasta itu wajib ya kalau misalnya kalau kontennya pasti disaranin setahun. Bagaimana Bapak mengelola data pribadi pelanggan yang mungkin ada di laptop yang tidak ada servis? Kalau data pribadi pastinya kita nggak otak atik data pribadi, kebanyakan kita tawarin kalau emang mau di backup ya kita backup, cuman emang kan backup harus kita pilih dulu kan file-filenya ya, jadi kita izin dulu gimana itu dibuka apa enggak. Setelah itu ya kita backup, udah selesai aja. Apa tindakan kejahatan yang dapat ambil untuk melindungi laptop dari kerusakan atau ada keamanan dalam proses servis? Melihat kalau dari software kita ini itu kita buang yang biasanya banyak virus-virus yang mengambil data orang itu pasti ada itu biasanya kita scan kodenya udah aman baru kita kerjain. Soalnya pasti laptop berdata itu pasti entah itu ada virusnya entah itu pasti ada. Soalnya kebanyakan saya udah banyak korban virus atau sudah banyak di scan dulu sih biar aman. Bagaimana Bapak mengelola inventaris, buku cadang, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan Di cadangnya ya, cadang biasanya kita kalau ready di toko kita ambil dari toko. Kalau cadang biasanya kita order dari luar. Kalau di Indonesia masih ada kita ngambil di sini, kalau nggak ada kita pasti jual. Cuman minusnya biaya lebih ya lebih meningkat lebih mahal. Terus lama waktunya juga lama. Kalau di Indonesia ada pasti lebih bagus. bagaimana Bapak menangani perbaikan laptop yang memerlukan penggantian komponen mahal? Lihat komponen mahal. Kalau komponen paling mahal itu biasanya kita ganti kayak layar atau enggak ganti buku. Itu biasanya kita tawarin memang ini mau diganti apa gimana, soalnya takutnya apa orangnya nggak sesuai apa budgetnya atau gimana, kita tawarin. Kalau ada solusi biasanya kita kasih solusi paling gampang, kita ganti yang second atau gimana, jadi masih bisa normal. Bagaimana Bapak tangani perbaikan laptop yang mendesak dari pelanggan? Kalau emang rusaknya ringan, yang buru-buru hari ini harus jadi bisa juga. Cuman kalau emang rusaknya berat, itu masih total atau gimana, itu emang mau nggak mau emang harus ditinggal. Tapi pasti ntar kita prioritaskan, nanti kita kerjain. Bagaimana Bapak tentukan biaya dan waktu perbaikan laptop? Kalau biaya ini ya, mengikuti kerusakan. Kalau emang rusaknya parah, kita kasih standar kerjaan sekian sampai sekian. Jadi nggak semua patokan sama tergantung kerusakan. Sudah berapa lama Bapak memasuki usaha di bidang? Kalau ini saya masih secara setahun. Kalau untuk ini masih setahun. Saya belajarnya setahun. Apakah ada proyek atau pencapaian tertentu dalam karir Bangga yang membuat Anda bangga? Kalau generasi ya, kerjaan laptopnya yang generasi terbaru itu suatu banggaan. Misalnya kan baru pertama megang juga. Kalau kita nggak baru pertama kerjain langsung bisa jadi itu kayaknya ya seperti kebanggaan aja.
Apa yang mendorong Bapak untuk memilih karir sebagai filosof? Pengalaman saya lebih ini ya, menjadikan ke depannya, karena kalau waktu itu kan setiap tahun itu ada sesuatu berkembang, jadi nggak ada mati. Jadi patutlah untuk dibuat bisnis atau hobi. Modal apa saja yang harus Bapak keluarkan untuk bertahan? Kalau untuk modal disarankan dibantuin satu juta juga, termasuk kalau misi orang semua yang baik, termasuk apa alat-alat juga kurang lebih itu. Bagaimana Bapak menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan pribadi Bapak? Pastinya kita juga bisa terbantu waktu kerja, waktu istirahat, waktu liburan pasti sesuai. Nggak bisa kita apa dari pagi sampai malam kita kerja, nggak bisa, pasti besoknya yang tahu sesuai lagi. Apa yang Anda lakukan untuk menjaga keseimbangan? Kita lebih ini masih apa ya, waktu jadi nggak ada customer kita datang mendadak malam, pasti kita datang lagi besok, karena itu jam istirahat kita. Kalau kita nggak istirahat besoknya kita yang ini nggak bisa kerja lagi, banyak kecapean kayak itu nanti kita kasih ada jam kerja sama jam istirahat, jam operasional lah, jam berapa ke jam berapa. Apa yang Bapak nikmati dari pekerjaan ini dan apa yang membuat Bapak terus termotivasi? Saya suka eksperimen sih, jadi emang dari dulunya sih ya emang agak hobi juga. Saya kan ada dua hobi, saya di teknik juga hobi, juga hobi, jadi saya pengen program-program aja kayak buat otomatik sama teknologi komputer bisa jadi satu. Apa saran Bapak untuk yang ingin menjadi teknisi komputer? Saran untuk teknik komputer, kalau bisa belajar dari sekolah ya, soalnya dulu saya nggak ada basic dari komputer, jadi emang saya belajar masih dapat 2 tahun ya, belajar dari nol gitu kan. Jadi kalau bisa emang dari sekolah, misalnya ada TKJ atau apa gitu, kalau bisa di seriusin ya, depannya lebih enak. Komputer apa saja yang harus dimiliki untuk seorang pembisnis? Skill untuk bisnis ya, kalau kita manajemen ya, kan harus ada keuangan. Selebihnya itu lebih ke manajemen aja kalau bisnis. Kalau di bidang teknisi itu bisa lagi, memang harus skill teknis. Apakah Bapak senang melakukan pekerjaan? Senang ya, senang, soalnya ada hobi juga. Kita kadang kalau mengikuti hobi itu lebih enak daripada kita kerja sesuai bidang. Meskipun juga yang besar dengan istilah kita kan jadi kayak ada tekanan. Baik, untuk situasi yang wawasannya, terima kasih untuk Bapak. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.